Dan bahkan teman-teman, ini ada momen ya yang sempat membuat gua merasa hidup di universe berbeda ketika melihat Korea lagi ngebangunin Lautaro yang tertunduk lesu setelah membuang peluang. Itu Korea nyemangatin Lautaro. Gua pikir selama ini seharusnya yang terjadi sebaliknya ya, Lautaro nyemangatin Korea. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Ini sungguh akhir pekan yang sangat amat menyenangkan ya teman-teman. Karena hari Sabtu dini hari, gila tuh jarang-jarang banget Inter main di Sabtu dini hari. Dan tim kesayangan kita melanjutkan tren kemenangan di Serie A Giornata 15 dengan menundukkan tim tamu Parma 3-1. Di pertandingan ini teman-teman, semua gol dicetak oleh pemain Inter ya. Ini gara-garanya Darmian sangat ngebet untuk mencetak gol ya. Akhirnya gawang Sommer dibobol juga. Padahal sebetulnya di pertandingan ini yang paling banget pingin mencetak gol adalah Lautaro Martinez ya teman-teman. Tetapi sayangnya dari sekian banyak peluang yang tercipta tidak ada satupun yang berakhir dengan gol. Dan bahkan bukan cuma Lautaro seorang ya yang pingin dirinya mencetak gol, tetapi seluruh punggawa Inter. Sangat terlihat ya teman-teman, di pertandingan lawan Parma pemain-pemain Inter berusaha menyuplai bola secantik-cantiknya, mengirimkan umpan manis manja agar bisa diselesaikan dengan gol oleh Lautaro Martinez. Akan tetapi sayangnya di pertandingan kemarin malam sentuhan akhir dari Lautaro Martinez bener-bener bau banget. Tercatat teman-teman ada satu umpan crossing manis banget dari Bastoni. Itu Lautaro tanpa penjagaan dan jaraknya juga sudah sangat amat dekat ya dengan gawang, tetapi kok ya sundulannya tepat mengarah ke Suzuki Shogun. Lalu kemudian di akhir babak kedua, Lautaro juga mendapatkan peluang super emas ya. Sudah one on one dengan kiper, tetapi penyelesaian akhirnya masih melebar. Padahal andai saja peluang ini menjadi gol, berarti Korea mendapatkan 1 assist. Dan bahkan teman-teman, yang ingin Lautaro Martinez mencetak gol bukan cuma para pemain ya, tetapi juga pelatih Simone Inzaghi. Di sesi konferensi pers pasca pertandingan, Inzaghi mengatakan ya bahwa dia sengaja tidak menarik keluar Lautaro karena dia ingin melihat sang striker mencetak gol. Untuk susunan line up di pertandingan lawan Parma ini teman-teman, Inzaghi menurunkan skuad terbaiknya, tidak ada yang disimpan sama sekali. Padahal di hari Rabu nanti kita akan ada Liga Champions menghadapi juara Bundesliga Leverkusen. Ini sekaligus membenarkan statement dari La Gazzetta ya, yang mengatakan bahwa Inzaghi untuk 3 bulan ke depan ingin sprint di Serie A, ingin fokus di Serie A ya. Sedangkan untuk fokus di Liga Champions akan sedikit dikendurkan ya, karena relatif posisinya sudah lebih aman. Untuk lini belakang, Inzaghi menurunkan Jan Bisek, De Vrij dan Bastoni. Sudah tidak ada pilihan lagi ya teman-teman, karena Pavard dan Acerbi cedera. Begitu juga dengan trio gelandang tengah. Ini adalah trio terbaik kita ya. Trio yang sama persis seperti musim lalu. Barella, Calhanoglu dan Mkhitaryan. Dan di depan ada duet Tula. Untuk jalannya pertandingan, Inter mengontrol permainan ya. Melakukan inisiatif serangan sejak menit pertama sampai dengan menit terakhir. Walaupun seperti biasa, Inter cenderung agak kedodoran ya di menit awal babak pertama dan di akhir babak kedua. Akan tetapi sepanjang 90 menit, Inter relatif menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi Parma, gue lihat mereka berusaha mencuri gol lewat serangan balik cepat. Tetapi ini problem utama Parma di pertandingan kemarin adalah finishing mereka yang luar biasa buruk. Sebagai contoh, di babak pertama mereka ada serangan balik cepat. Ini gelandang mereka ya, namanya Syom, berusaha menusuk ke kotak penalti. Giliran sudah ada ruang tembak, placing dia cuma lemah saja dan melebar jauh dari gawang Sommer. Lalu kemudian di babak kedua, Parma juga mendapatkan peluang emas ya, melalui serangan balik cepat di sisi kanan, tetapi finishing dari Cancellieri masih sangat buruk. Nah, di pertandingan ini Parma total sepanjang 90 menit cuma bikin 1 shot on goal teman-teman. Ada shoot keras dari dalam kotak penalti Inter dari sisi kiri serangan Parma. Akan tetapi sayangnya tendangan keras tersebut tepat mengarah ke Yann Sommer, jadi dapat dengan mudah diantisipasi. Selebihnya teman-teman, Parma tidak mendapatkan peluang lagi ya. Tidak ada serangan mereka yang membahayakan gawang Inter. Oleh karenanya nggak heran gol mereka pun disumbangkan oleh Darmian. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, Mkhitaryan sungguh luar biasa.
Barella, baik aksi individu maupun kombinasinya dengan Di Marco berulang kali membahayakan gawang Parma. Ini bahkan ada soloran ya dari Mkhitaryan menusuk ke kotak penalti, tetapi sayang tendangannya masih melebar. Dan di babak pertama ini, dua striker kita juga mendapatkan peluang emas ya di kotak penalti, menyambut bola liar, padahal itu juga udah deket banget sama gawang. Tapi sayangnya tendangan dari Thuram dan Lautaro Martinez melebar ke arah yang sama. Dan akhirnya gol pertama Inter baru tercipta 5 menit sebelum jeda ya. Ini berawal dari serangan yang diinisiasi oleh Barella. Barella memberikan bola ke kiri ya, ke arah Di Marco. Lalu kemudian Di Marco kasih ke Mkhitaryan. Lalu kemudian Mkhitaryan mengembalikan bola kepada Di Marco yang diselesaikan dengan kaki kanan. Jarang-jarang banget ini Di Marco ngegolin dengan kaki kanan, teman-teman. Dan akhirnya babak pertama ditutup dengan skor 1-0. Yang menarik teman-teman, menurut gua penampil terburuk Inter di babak pertama adalah Barella. Yang kemudian di babak kedua dia sangat amat ngamuk. Dan seperti biasanya teman-teman, di babak kedua Inter selalu berusaha mencetak gol sebelum menit 60 ya. Dan lagi-lagi kali ini berhasil. Berawal dari Di Marco di sisi kiri, memberikan umpan vertikal melambung kepada Thuram yang dengan menggunakan dadanya ya, memantulkan bola ke arah Mkhitaryan. Nah, Mkhitaryan tanpa ampun, tanpa berpikir panjang ya, dia membuat umpan dengan tendangan setengah kepleset teman-teman, mengarah ke Barella yang berlari vertikal ke arah jantung pertahanan. Yang bikin luar biasa dari proses ini teman-teman, menurut gua adalah kontrol bola dari Barella ya. Dia mengontrol bola menggunakan dada dan sambil berlari, tetapi itu arah bolanya bagus banget ya, tepat mengarah ke depan. Jadi pergerakan Barella sama sekali tidak berhenti. Nah, yang bikin luar biasa dari kontrol bola ini teman-teman, itu umpan dari Mkhitaryan hitungannya kenceng loh dan sempat kena kepala Lautaro, jadi tidak mudah untuk dikontrol. Lalu kemudian Barella yang juga lolos dari jebakan offside ya, dia sprint dribble kencang saja ke arah kotak penalti. Di momen tersebut gue sempat khawatir teman-teman, karena gue lihat ini dribble Barella terlalu jauh ya dengan bola. Akan tetapi untungnya kiper Suzuki tidak berani keluar dari sarang ya untuk memotong bola. Dia lebih memilih untuk menunggu di gawang. Dan akhirnya di kotak penalti Barella dengan tenang ya, dia tidak langsung shoot, dia menahan bola terlebih dahulu. Nah, di momen ini teman-teman terlihat pemain Parma nomor punggung 14, dia malah udah selebrasi duluan. Dia terlihat meluncur di atas rumput ya, padahal Barella belum mencetak gol, belum nge-shoot bolanya. Dan akhirnya Barella finishing pelan saja mengecoh Suzuki. Kemudian gol ketiga terjadi di menit 66 teman-teman, melalui Marcus Thuram ya, memanfaatkan corner di tiang jauh. Nah, sebelumnya bola tersebut disundul oleh Jan Bisek. Selepas pertandingan teman-teman, di hadapan jurnalis, Thuram menjelaskan ya bahwa gol tersebut adalah hasil perencanaan yang matang, bukan sekedar insting dia mencetak gol. Thuram menyatakan bahwa Inzaghi memang selama ini selalu menginstruksikan Thuram untuk pergi ke tiang jauh ketika ada sepak pojok. Karena dulu di Lazio, menurut Inzaghi, Immobile sering mencetak gol di tiang jauh saat sepak pojok. Makanya setelah gol tersebut teman-teman, Thuram langsung berlari ke arah Simone Inzaghi. Ini berarti teman-teman di pertandingan lawan Parma, Inter berhasil melesatkan 3 gol sebelum menit 70 ya. Pertandingan selesai lebih cepat. Tetapi bukan Inter namanya kalau tidak menghasilkan kejutan-kejutan menyebalkan ya untuk para fansnya. Di pertandingan ini teman-teman, ketika Inter sudah unggul 3-0, gue yakin banget anak Inter di seluruh dunia pasti pingin banget kita menang clean sheet, Lautaro mencetak gol, lalu kemudian Tajon Buchanan diturunkan, kemudian meliuk-liuk ya seperti pertandingan lawan Verona. Lalu kemudian satu lagi, anak Inter juga pasti pingin banget ngelihat Palacios diturunkan. Akan tetapi bukan Inter namanya kalau tidak berhasil membuat fansnya kesal di akhir-akhir pertandingan. Semua ekspektasi kita itu gagal ya teman-teman. Yang pertama, akhirnya kita malah kebobolan lewat gol bunuh diri Darmian. Lalu kemudian ekspektasi kita yang kedua, Lautaro Martinez tidak mencetak gol. Padahal andai saja itu Lautaro mencetak gol, maka akan ada 2 pemain yang moralnya meningkat, yaitu Lautaro dan juga Korea yang memberikan assist. Lalu kemudian ekspektasi yang ketiga, betul, Tajon Buchanan dimainkan ya, tetapi permainan dia jauh berbeda seperti ketika lawan Verona. Saat itu ketika lawan Verona, begitu dimasukkan dia langsung meliuk-liuk di sisi kanan. Di pertandingan lawan Parma, Tajon Buchanan justru menjadi penyebab utama kita kebobolan. Lalu kemudian ekspektasi kita yang keempat, Palacios. Benar dia diturunkan tetapi cuma bermain 1 menit. Pertandingan akhirnya ditutup dengan skor 3-1. Dan dengan kemenangan ini, Inter tetap konsisten berada di urutan papan atas. Agak sulit nih ngelihat konstelasi klasemen sekarang karena Inter masih menyimpan 1 pertandingan.
Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama, gue berikan kepada kakek Mkhitaryan, pemain berusia 102 tahun yang menolak untuk tua dan pensiun. Gile, dia membuat 2 assist. Di pertandingan ini, Mkhitaryan baik sebagai individu maupun kombinasinya dengan Di Marco banyak membahayakan gawang Parma. Panjang 90 menit, Mkhitaryan membuat 47 umpan berhasil dari 52 percobaan. Lalu membuat 4 peluang emas, yang mana 2-nya adalah peluang super emas nih, big chances ya. Kemudian 4 kali menang duel dan 3 tackle. Lalu kemudian catatan menarik yang kedua, gue berikan kepada Dumfries dan Di Marco. Senang sekali rasanya Inzaghi mulai rutin ya memasang duo D sebagai wingback utama kita. Untuk di pertandingan ini teman-teman, kedua sisi sayap kita hidup ya. Di Marco mencetak gol dan kemudian Dumfries ada 1 peluang shoot dia mengenai tiang. Lalu kemudian catatan yang berikutnya gue berikan kepada Tajon Buchanan yang menunjukkan ya kepada anak-anak Inter di seluruh dunia. Itulah alasan kenapa Inzaghi belum berani menurunkan dia sejak menit pertama ya. Tajon Buchanan masih belum paham betul ya skema build up arah Inzaghi ball yang tidak perlu berlama-lama ngutak-atik bola, yang penting satset-satset bola sampai depan. Nah ini Tajon Buchanan kelamaan ngontrol bola yang membuat build up kita menjadi terhenti ya, menjadi tertahan. Dan bukan cuma itu, bola yang terlepas dari penguasaan dia itulah yang akhirnya berujung gol bunuh diri Darmian. Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Korea. Ini entah apa ya yang dibisikkan oleh Inzaghi, mantra apa yang digunakan oleh Inzaghi. Tetapi yang pasti di 2 pertandingan terakhir Korea menampilkan performa terbaiknya. Seakan dia sudah kembali lagi ya, seperti Korea yang kita kenal sewaktu membela Lazio. Korea terlihat rajin menjemput bola ya, kemudian mendistribusikan ke depan, menginisiasi serangan. Dan bahkan teman-teman, ini ada momen ya yang sempat membuat gua merasa hidup di universe berbeda ketika melihat Korea lagi ngebangunin Lautaro yang tertunduk lesu setelah membuang peluang. Itu Korea nyemangatin Lautaro. Gua pikir selama ini seharusnya yang terjadi sebaliknya ya, Lautaro nyemangatin Korea. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.